Ya, selamat malam bagi kita semua. Salam damai sejahtera. Kiranya kasih Kristus selalu memberkati kita. Ini saya bisa minta tolong Ibu Epi atau Ibu Keti tadi ya? Yang Kathy, screen ya. Ya, Ibu Epi. Kathy. Oh, Ibu Keti. Maaf, Bu. Perkenalkan, nama saya Pendeta Adrian. Kebetulan saya bertugas tadi sudah dijelaskan di GBB Karunia Karangenda. Kebetulan juga saya punya hubungan keluarga dengan Pak Devi Malo, kakak sepupu saya beliau. Karena beliaulah yang meminta ini, makanya saya, sudahlah, mari kita sama-sama belajar mengenai hal. Karena puasa dan doa dalam GPIB itu memang masih kurang familiar. Mengapa? Karena puasa dan secara khususnya puasa, puasa itu kan sangat identik dengan saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Tetapi kalau kita bisa melihat, menyadari, rupanya dalam Alkitab sendiri pun ada ajaran-ajaran yang sangat penting sehingga bisa membantu kita, apalagi menjelang Paskah. Paskah kan tidak terasa lagi, tanggal 17 April. Ini sudah masuk tanggal 19, beberapa 2 minggu lagi kita akan tinggalkan Februari, masuk Maret, Prapaskah. Nah, dalam hal inilah saya berusaha untuk bisa membantu kita. Silakan Ibu Keti selanjutnya. Jadi kita mulai dari apakah itu doa. Doa dalam hal ini kita bisa melihat bahwa seperti hubungan persekutuan dengan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan bisa dipahami bahwa doa adalah komunikasi pribadi dengan Allah. Pada prinsipnya doa itu harus selalu menjunjung tinggi, sangat menegaskan tentang kekudusan. Itu dapat kita bandingkan di dalam 1 Korintus 3 dan sebagainya. Bahkan yang paling penting dalam kekudusan itu akan mengajak kita pun juga ke dalam ketaatan. Sehingga membantu kita untuk melihat bahwa, oh, mana yang lebih penting? Mari Ibu Keti. Mana yang lebih penting? Isi doa atau sikap berdoanya? Kalau dalam Alkitab kan ada 3 jenis dalam sikap di mana kita bisa melihat bahwa Yesus terkadang berdoa dengan berlutut, bahkan duduk dan menumpahkan tangannya, bahkan berdiri setelah Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Bahkan di Musa ataupun di dalam Daud ataupun dalam Perjanjian Lama kan sangat jelas sikapnya. Tetapi tidak bicara tentang isi. Rupanya dalam Matius pasal 6, mari Ibu, dijelaskan bahwa bukan berarti isinya disepelekan. Itulah mengapa dalam Matius pasal 6 diingatkan bahwa jangan seperti orang munafik, bahkan masuklah dalam kamar, tutuplah, dan janganlah bertele-tele. Sehingga dalam Injil Matius pasal 6 itu kan terdapat di dalam penjelasan mengenai doa Bapa kami. Nah, dari doa itu kita bisa melihat ketika kita bisa memahami apakah yang paling penting sikap atau isinya. Nah, kita diingatkan bahwa ada sikap sikap berdoa tanpa kata-kata, yaitu apakah yang kita bisa kenal dengan berpuasa itu. Mari, istilah berpuasa berasal dari bahasa Ibrani atau som. Dalam Alkitab, berpuasa menunjukkan disiplin berpantangan makanan dengan maksud rohani. Sekalipun berpuasa sering dikaitkan dengan doa, namun puasa harus dipandang sebagai suatu tindakan rohani tersendiri. Sebenarnya, puasa dapat disebut juga dengan berdoa tanpa mengucapkan kata-kata. Dalam Imamat pasal 16 sangat ditegaskan 29 sampai 31,
Ibu Bapak bisa membukanya sendiri. Imamat pasal 16 di situ kan menjelaskan bahwa ada ketetapan-ketetapan di mana, kapan, dan di mana yang harus kita lakukan. Di dalam pasal 16 ayat 29 kan di situ kan dikatakan bahwa berpuasa ketetapan dimulai pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dan berpuasa dan sebagainya. Selanjutnya Ibu Keti. Jadi puasa dalam perjanjian lama kita lihat itu dimulai di dalam hari pendamaian. Puasa merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bangsa Israel, yakni tidak makan dan tidak bekerja ketika hari Yom Kippur atau hari Grafiat atau hari pendamaian itu dalam Imamat pasal 16 ayat 29 sampai 31. Puasa dilakukan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Itu kalau dipahami adalah 24 jam kalau dalam bahasa kita sehari-hari. Sedangkan puasa Musa itu dapat kita bandingkan dalam Keluaran pasal 34 ayat 28. Sekalipun tidak disebutkan sebagai puasa, ketika Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, ia tidak makan dan tidak minum sama sekali selama 40 hari, 40 malam. Umumnya para ahli Alkitab mengatakan bahwa puasa Musa adalah suatu pengecualian karena ia langsung berhadapan dengan Tuhan. Puasa Daud, ketika Tuhan menulahi anak Daud yang diperolehnya dari Betseba, kita kan tahu kisah mengenai Betseba dan Daud. Ada perbuatan dosa besar. Salah satu-satunya yang membuat Daud tercemar depan Tuhan ya ini. Dia dengan Betseba. Nah, karena dia merasa sangat berdosa, sangat bersalah di hadapan Tuhan, Daud melakukan puasa. Daud berdoa dan berpuasa dengan tekun. Dikatakan bahwa Daud tidak mau makan, tetapi tidak dijelaskan bahwa apakah ia tidak minum. Itu kita lihat dalam 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 17. Nah, puasa Elia kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8 dikatakan bahwa puasa Elia selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum dalam perjalanan menuju Gunung Horeb juga dipandang merupakan suatu pengecualian karena Elia mendapatkan makanan langsung dari malaikat Tuhan. Ketika hal ini kan berbicara tentang keinginan Elia untuk boleh mendapatkan sesuatu. Karena itu ternyata ada bantuan sehingga secara tidak langsung Elia pun juga bisa mendapat kekuatan. Itu kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8. Puasa Ester itu kita bisa melihatnya bahwa dalam Ester 4 ayat 16 di situ ditegaskan bahwa puasa Ester adalah satu-satunya catatan yang jelas dari puasa tanpa makan dan minum yang pernah dilakukan secara normal oleh manusia selama 3 hari dan 3 malam. Itu kita bisa lihat di dalam Ester 4 ayat 16. Puasa Daniel bisa kita lihat dalam Daniel 10 ayat 2 sampai 3 ditegaskan bahwa puasa Daniel lebih lengkap daripada puasa-puasa yang disebutkan sebelumnya. Dari puasanya Musa, Elia, Daud itu kan hanya dijelaskan sebagian, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa dalam puasa Daniel dikatakan bahwa Daniel tidak makan makanan yang sedap. Pandanannya untuk kita saat ini adalah makanan nasi. Ia juga tidak makan daging, anggur, bahkan tidak meminum air sekalipun. Nah, dari perjanjian lama kita masuk dalam perjanjian baru. Kita lihat dalam kisah-kisah perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian baru sangat jelas ada puasanya Yesus ketika sebelum memulai
dia melakukan berbagai macam mujizat sebelum dia memulai pelayanan selama 3 tahun. Dia akan melakukan puasa 40 hari, 40 malam. Dikatakan bahwa di situ Yesus tidak makan, tapi tidak dijelaskan apakah Yesus itu minum atau tidak. Tapi yang jelas dalam Matius pasal 4 dikatakan bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan. Dengan puasa Yohanes Pembaptis dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga ketika dia hidup di hutan dia hanya makan madu dan makan lebah atau apapun itu, sehingga Yohanes Pembaptis dia makan dan tidak minum. Puasa Paulus ketika perjalanan menuju kota Damsyik, ketika dia berhadapan dengan panggilan pertamanya, dia mengalami kebutaan. Nah, di situ kan dia tidak makan, bahkan tidak minum sebagai bentuk penyesalannya. Nah, puasa Jemaat mula-mula untuk menguatkan Paulus dan Barnabas, kita bisa lihat di dalam kisah 13, kisah para rasul 13 ayat 2 dan 3. Karena itu, dari sekian banyak dari perjanjian lama, perjanjian baru, kita dapat simpulkan bahwa di dalam Alkitab itu ada 3 bentuk puasa yang utama yang dikemukakan dalam Alkitab. Yang pertama adalah puasa yang biasa. Artinya bahwa berpantang semua makanan, baik yang keras maupun yang lembut, tetapi tidak berpantang air, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Di situ kan dalam Injil Matius, dalam Lukas, bahkan Markus kan Injil sinoptis itu menjelaskan bahwa Yesus itu selama 40 hari tidak makan, tetapi tidak disebutkan bahwa apakah Yesus itu merasa haus atau tidak minum. Makanya itu model pertama ada disebut sebagai puasa yang biasa. Tidak makan, tetapi di dalam dia menjalankan puasanya, secara tidak langsung dia juga minum. Lanjut, Ibu. Yang kedua adalah puasa sepenuhnya. Itu kita bisa lihat di dalam Ester atau kisah para rasul. Tidak makan dan tidak minum. Pada umumnya puasa ini dilaksanakan tidak lebih dari 3 hari. Karena kenapa? Karena tubuh seseorang memulai menjadi kering apabila tidak mendapatkan air selama lebih dari 2 hari. Memang Musa dan Elia melakukan puasa sepenuhnya selama 40 hari. Tetapi saat itu mereka berpuasa dengan keadaan adikodrati atau dalam keadaan sadar, yang dimana dia merasa bahwa ada kekuatan yang terus selalu dikuatkan. Karena itulah dijelaskan dalam Keluaran 34 ayat 28, Ulangan 9, 1 Raja-Raja pasal 9. Sehingga dalam kekuatannya pun dia merasa bahwa ya, dia bisa mampu. Itu dia bisa melakukan selama 40 hari. Itu menurut kesaksian dari Alkitab, bukan dari pendeta Adrian atau pendeta siapapun. Yang terakhir adalah puasa sebagian. Artinya dia membatasi makan dan bukan berarti tidak makan sama sekali. Itu seperti yang di Daniel 10 ayat 3. Kita melihat atau berkomitmen bahwa saya tidak, atau bahasa sederhananya, saya tidak makan babi selama 1 minggu. Tetapi saya makan jagung, saya makan kentang, saya makan udang, masih makan apa. Tapi selama 1 minggu itu dia berkomitmen untuk tidak makan babi atau apapun komitmennya. Nah, ini yang disebut dalam pembatasan makanan. Dia memilih mana yang paling dia sukai. Oh, dia sukai RW atau dia sukai Bernabon atau apapun. Nah, sepanjang 1 minggu atau sepanjang 3 hari dia berkomitmen bahwa dia tidak akan makan makanan itu. Dia akan mencari makanan lain. Dari 3 hal ini dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Allah melakukan puasa untuk menunjukkan kerendahan hati, penyangkalan diri, kepatuhan kepada Allah,
serta mencari kasih karunia. Itulah mengapa puasa sangat penting dan berdoa. Kapankah dan dalam kondisi apa umat Allah tersebut melakukan puasa? Hal ini yang kurang dijelaskan secara terperinci dalam Alkitab. Namun ada beberapa hal yang dapat menjelaskan, yakni ketika merasa tertekan oleh kesusahan yang berat, atau ketika sedang mau menyembah sungguh-sungguh, atau dalam kehidupan kita ketika kita mau melakukan pelayanan, maka kita akan memulainya dengan berpuasa sehingga kita menyembah Allah. Atau ketika kita mau menunjukkan, oh, selama ini saya berbuat salah, selama ini saya berbuat tidak benar di hadapan Tuhan, sebagai bentuk pertobatan, sebagai bentuk untuk boleh mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, dan sebagai bentuk penyesalan, maka saya ingin mau berpuasa. Atau seperti dalam 2 Tawarik, sedang berhadapan dengan bahaya, atau sedang dalam penyakit, atau sedang dalam kematian, atau sedang dalam begitu membutuhkan jawaban, atau sedang mencari pembaharuan dalam pemulihan. Dari sekian banyak alasan-alasan itu, dari sekian banyak alasan-alasan mengapa kita harus berpuasa, maka sangat ditegaskan bahwa puasa sering dihubungkan dengan doa yang biasa disebut dengan doa puasa. Dalam Alkitab, doa puasa pun sering dilakukan dengan tujuan yang tertentu. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud, penyesalan pertobatannya, bahkan apa yang dilakukan oleh Daniel. Nah, tujuan doa puasa adalah untuk mau menunjukkan kita sebagai umat yang sudah diselamatkan, umat yang sudah dipulihkan, umat yang sudah dikuatkan, untuk mau menunjukkan penghormatan kita pada Allah. Selain itu juga mau menunjukkan bahwa berkali-kali kan dari awal selalu dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, agar lebih banyak lagi mengalami kasih karunia dan mengalami kehadiran Allah. Sehingga kita bisa katakan bahwa kita ini sungguh-sungguh berkomitmen dalam Tuhan. Atau kita meratapi dosa, kegagalan pribadi, meratapi suatu bangsa, seperti misalnya seperti COVID ini, kita tidak tahu, mudah-mudahan kalau kita baca-baca berita kan, Omikron ini kan sudah memasuki, itu tandanya bahwa dunia ini sudah memasuki endemi, tapi mudah-mudahan lah ini varian terakhir, tapi tidak tahu kita berkembang atau tidak. Nah, meratapi suatu bangsa atau suatu keadaan di mana bahwa oh iya, kita dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa oh, ada kerinduan untuk boleh terus selalu memberikan yang terbaik. Atau mencari kasih karunia untuk menetapkan kembali penyerahan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah untuk tetap terus selalu mau menunjukkan bertekun, mau menunjukkan pertobatan. Karena tadi kan dikatakan bahwa puasa adalah berdoa tanpa kata-kata. Kita mau melakukan bahwa kita mau berdoa tanpa melakukan sesuatu hal yang bisa mau menunjukkan bahwa melalui perbuatan, maka kita pun juga bisa menunjukkan bahwa Tuhanlah yang akan terus memampukan kita. Sehingga kita bisa memohon, memberikan yang terbaik. Atau dalam hal ini, ya, mau mendisiplinkan tubuh agar dapat menguasai diri, sehingga kita tidak gampang, kalau kita sering marah, kita sering cepat emosi, kita sering mudah tergoda, atau mudah terpengaruh dengan kata-kataan atau perkataan atau berita-berita hoax,
hoax. Nah, untuk mendisiplinkan diri, karena dengan berpuasa kita akan melatih diri agar kita dapat menguasai diri atau memperoleh petunjuk atau boleh mendapatkan penyelamatan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Nah, bagaimana kita melakukannya? Ini sudah mau. Jika kita meneliti dengan seksama tata cara pelaksanaan puasa dalam kitab, maka kita tidak akan menemukan secara detail bagaimana hal itu dilakukan. Bahkan dalam aturan Yahudi pun berdasarkan hukum Taurat yang adalah perjanjian lama, dalam Alkitab kita hal itu tidak banyak diatur. Memang tidak dapat kesan bahwa kegiatan puasa seakan-akan tidak dapat perhatian Alkitab dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Misalnya seperti memberikan persembahan, memberikan apapun, sangat dijelaskan secara detail. Nah, hal inilah disebabkan karena puasa adalah sarana pelengkap dari berbagai kegiatan rohani lainnya yang tidak terikat menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, setiap orang percaya diwajibkan untuk berdoa, namun tidak diharuskan untuk melaksanakan puasa. Setiap orang percaya harus mengaku dosanya dan memohon pengampunan dari Allah agar keselamatan yang telah ia terima tidak diambil dari dirinya, namun tidak diharuskan untuk melaksanakan puasa untuk memperoleh keselamatan itu. Namun dalam Perjanjian Baru, kita menemukan sedikit uraian tentang bagaimana cara berpuasa sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengambil air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi bila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Karena itu, syarat pertama, jangan pamer kepada orang lain bahwa kita sedang berpuasa. Yang kedua, syarat supaya kita bisa melakukan dengan baik, jangan lakukan dengan kemunafikan, yakni saat berpuasa justru kita sedang melakukan dosa dan kejahatan. Lakukanlah puasa hanya untuk Tuhan dalam ketulusan, bukan karena keinginan mendapat pujian orang lain. Aturan waktu pelaksanaan puasa tidak dijelaskan secara terperinci dalam Alkitab. Namun berdasarkan uraian tentang tujuan puasa di atas, kita dapat simpulkan bahwa puasa dilaksanakan tidak berdasarkan waktu terjadwal atau aturan baku tertentu, melainkan berdasarkan kondisi atau kebutuhan pribadi yang dimana kita bisa paham. Karena itu kan doa adalah nafasnya orang Kristen. Dengan kata lain, tindakan puasa berhubungan erat dengan sebuah komitmen kita dengan Tuhan. Perhatikanlah bahwa puasa dilakukan untuk Tuhan. Sehingga soal waktu, kapan pelaksanaannya, bagaimana melaksanakannya, diserahkan sepenuhnya kepada tiap pribadi berdasarkan komitmen yang kita buat. Dalam Daniel 10 ayat 3, kita menemukan bahwa lamanya waktu puasa dan jenis puasa yang dilakukan oleh amanat tergantung pada pilihan dan keputusan kita. Karena kembali lagi, puasa itu soal komitmen. Kita mau puasa sebagian kah, mau puasa sepenuhnya kah, atau puasa hanya tidak makan, tetapi kita minum. Kembali lagi, puasa itu adalah komitmen. Jadi saran untuk melakukan puasa, sediakanlah beberapa hari untuk menyiapkan pelaksanaan puasa, tentukanlah jenis puasa apa yang akan kita lakukan, puasa penuh, tidak makan atau tidak minum, atau puasa biasa, tidak makan, puasa sebagian, berpantangan makanan tertentu,
dan tentukanlah kapan mau dilaksanakan. Misalnya seperti dari jam 10, bisa juga 12 jam, bisa juga dengan waktu-waktu dengan kekuatan kita masing-masing. Baiklah, yang penting komitmen dilaksanakan dengan hati yang tulus itu. Jadi tentukanlah pelaksanaan puasa itu agar dengan karunia khusus, bahkan dengan keadaan tertentu, maka kita dapat menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Tapi hilang gambarnya. Parahnya itu yang dulu. Oh, itu kali namaku Imelda. Soalnya namaku di apa, Ami? Kalau kita WA. Thank you. Sudah? Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi sampaikan semua apa komitmen, semua apa yang menjadi kerinduan kita. Yang paling penting bahwa perkataan dan pikiran kita harus bisa tunjukkan bahwa ada kerinduan yang dapat kita lakukan dalam mau menerima apapun keputusan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari Ibu Keti. Karena ini adalah soal komitmen, maka kita diperhadapkan apakah kita siap berkomitmen. Sebab apa yang kita janjikan di hadapan Tuhan, maka jika kita berjanji, maka kita berhutang, mengucapkan nazar di hadapan Allah. Melaksanakan puasa, jangan lupa untuk menyampaikan permintaan khusus kepada Allah melalui doa berdasarkan tujuan puasa yang telah kita tetapkan sebelumnya. Jadi, memang benar bahwa puasa bukan suatu kewajiban dan penentu keselamatan seseorang. Namun puasa memiliki banyak kegunaan rohani dan jasmani, serta mengandung tujuan yang mulia, yakni dilakukan hanya untuk Tuhan. Manfaat puasa sangatlah baik untuk kehidupan spiritualitas seseorang karena mengandung ajaran disiplin rohani yang memberi pengaruh positif bagi kehidupan lahiriah. Karena itu, walaupun bukan suatu kewajiban, namun disarankan untuk kita lakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sudah? Sekian. Mari Ibu. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini jelas bagi kita bahwa doa dan puasa sama ya. Puasa kita berdoa juga. Tapi tergantung komitmen kita dengan Tuhan. Apakah kita mau melakukannya dengan berkata-kata atau tanpa kata, ya. Jadi kalau tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan, saya bisa mencatat bahwa ketika kita melakukan puasa itu, ketika kita yang pertama persiapan pelayanan, kemudian kita berpuasa untuk melawan daging, ya, melawan gangguan-gangguan, keinginan-keinginan daging kita. Kemudian puasa juga, kita berpuasa juga ketika kita mau berdoa untuk bangsa, ya, seperti saat ini kita mengalami masa pandemi yang sudah masuk tahun ketiga. Kemudian kita juga berpuasa ketika kita dalam masa tekanan ataupun mengalami pencobaan. Ya, kita tidak sanggup lagi dengan berkata-kata doa kepada Tuhan, tapi kita lakukan dengan puasa. Kemudian tadi Pak Pendeta juga bilang bahwa puasa itu juga kita lakukan ketika kerohanian kita mundur. Ya, jadi kita mau mengadakan pembaharuan, pemulihan. Nah, ini juga kita harus berpuasa. Kemudian kita juga berpuasa
ketika kita minta pengampunan dosa. Karena kita menyadari, kita mengintrospeksi diri kita bahwa kita sudah terlalu banyak berbuat dosa. Jadi kita tidak sanggup lagi untuk berkata-kata, kita mau melakukan puasa. Jadi puasa adalah pembentukan rohani yang kuat, yang memberi dampak positif bagi kita. Begitu kira-kira. Mari Bapak Ibu, kalau kita mau bertanya dan kita berbincang-bincang, kita percakapkan apa yang harus kita lakukan, apakah kendalanya bagaimana, atau apa ada yang kurang jelas, mari kita bertanya kepada Pak Pendeta. Mari Ibu, kita buka pertanyaan, bisa langsung, bisa di chat. Nanti kalau ada yang chat, Bu Evi tolong dibantu saya. Mari Bapak Ibu. Ya, ngobrol santai itu katanya, Bang. Ya, ngobrol santai. Tidak usah tegang-tegang, no? Ya. Pak Pendeta, kalau belum ada yang mau bertanya, saya mau bertanya dulu boleh ya? Silakan, Ibu. Iya. Itu kan kita puasa kan, kita komitmen ya sama Tuhan. Hari ini saya mau berpuasa misalnya jam 10 malam. Sampai berarti besok saya mau jam 10 pagi gitu kan. Tapi tiba-tiba ya memang kalau saya rasakan ketika menjalani puasa, keinginan kita tuh memang jadi lebih gitu. Biasanya kalau kita nggak puasa, kita kadang-kadang bangun juga belum tentu minum gitu. Tapi ketika kita berpuasa, ya memang iblis siaga satu ya Pak Pendeta. Iman kita yang selalu naik turun gitu. Terus kita langsung mau minum aja gitu. Hausnya luar biasa, laparnya luar biasa, keinginan tuh luar biasa. Nah kadang-kadang langsung kita ya udahlah minum aja lah, udah nggak apa-apa lah gitu. Itu gimana cara mengatasinya supaya kita kurang penyerahan atau gimana Pak Pendeta? Gimana solusinya itu? Iya, itu kan berarti bahwa kembali lagi bahwa komitmen yang kita tegaskan dalam kata kuncinya komitmen itu. Key-nya adalah komitmen. Jadi kita mesti mengatasinya dengan cara perlahan-lahan. Misalnya kita komitmen, oh saya hari ini mau melatih diri, berarti saya mau berpuasa hanya 1 jam dulu, atau mulai 2 jam. Kan sama seperti kita mau berjalan bahwa ketika kita mau menaikkan satu-satu tangga dulu kita naik. Kalau kita langsung 2 tangga, 3 tangga kan itu kan bukan hanya mencobai Tuhan, tetapi langsung kita jatuh. Jadi kan supaya kita bisa melatih diri, supaya kita bisa berkomitmen, supaya kita boleh sungguh-sungguh dengan komitmen itu, maka kita mulai dengan misalnya 1 jam dulu, atau 2 jam, 3 jam, jangan langsung 6 jam atau karena kalau kita belum terbiasa ya sama saja kita mencobai Tuhan. Jadi solusinya tolong biasakan diri untuk boleh menahan nafsu, menahan diri supaya jangan sok-sokan sama depan Tuhan kita mau sok-sokan, oh saya mau langsung 10 jam. Oh, nggak bisa. Itu kan sama saja kita langsung mencobai Tuhan. Karena itu solusinya kita melatih diri dulu. Sehingga kita bisa menguasai diri. Kan kembali lagi seperti apa yang tadi saya katakan. Bahwa puasa itu kan bertujuan untuk bisa melatih diri, berkomitmen, supaya kita bisa melihat bahwa ada kasih setia Tuhan yang boleh sungguh-sungguh menguasai kita, sehingga kita bisa melihat bahwa oh iya, kita bisa mendisiplinkan diri. Jadi langsung jangan sok-sokan, jangan langsung saya mau 10 jam langsung. Padahal kenyataannya ya itu tadi kan langsung Ibu tadi kan bilang langsung mau minum, kan kembali lagi nol. Kembali lagi seperti Pertamina, kembali ke nol. Jadi begitu Ibu. Ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Ya, mari Ibu.
Silakan bertanya, mari. Yuk, Bu Evi yang sudah sering berpuasa tuh bagaimana? Mumpung- Ibu Tarigan, ini ada dari Riris Oh di ya, chat. ya. Tadi Riris kalau ya. tidak, ya di chat. Tadi kalau tidak salah dikatakan bahwa puasa itu doa tanpa kata-kata. Tapi sebelumnya disuruh persiapan dengan pujian, penyembahan, dan doa. Berarti penting agar persiapan dulu ya sebelum puasa. Nanti saat puasa sudah cukup hanya menahan diri dari makan saja. Demikian pertanyaannya, Pendeta. Iya, kan bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan pujian sebelum itu tadi. Arti bahwa puasa adalah doa tanpa kata-kata, itu kan arti puasanya. Bukan berarti bahwa kita dilarang untuk puji-pujian. Bukan berarti untuk kekristenan dipahami bahwa puasa itu artinya adalah berdoa tanpa dengan kata-kata. Nah, dari situ kita bisa pahami bahwa oh ya, arti dari puasa adalah doa tanpa kata-kata. Dan ditegaskan bahwa persiapan. Nah, kata kunci yang saya jelaskan bahwa komitmen. Kembali lagi kata komitmen itu. Jadi memang ya penting dalam komitmen kita untuk boleh mempersiapkan segala sesuatunya, ya pasti Tuhanlah yang akan bisa menjawab. Jadi memang sangat penting bagi kita semua. Demikian Ibu siapa? Riris. Ibu Riris. Nona Riris. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, mari Bapak Ibu. Boleh tanya Bu Tari? Ya, silakan Pak Dokter. Ya, Pak Pendeta. Jadi apakah ada saat-saat tertentu, misalkan seperti kalau di Alkitab itu kan tiba di Esther dia mengajak semuanya untuk berpuasa karena menghadapi bahaya. Kemudian juga di Yunus tentang Niniwe yang mereka berpuasa karena mau kembali pada Tuhan. Apakah ada suatu waktu misalkan untuk gereja kita bisa mengajak bersama-sama untuk berdoa, berpuasa bersama, apakah itu dimungkinkan begitu Pak Pendeta? Terima kasih. Langsung atau? Ya, langsung Pendeta. Oh, iya, iya Pak Dokter. Dari tadi kan saya bilang bahwa dalam setiap kita melakukan sesuatu pasti kan ada tujuannya. Nah, tujuan kita melakukan puasa ya itu tadi memang betul yang tadi Pak Dokter sampaikan bahwa ada sesuatu hal yang boleh kita lakukan, yang boleh kita pahami. Untuk apa sih kita berpuasa? Oh, seperti apa yang dilakukan seperti Daniel, Esther, Yunus. Bahkan tadi dalam penjelasannya kan kalau kita boleh buka lagi Ibu Keti di halaman berapa tadi ya? Kalau saya ingat bahwa puasa kapan kita lakukan itu ketika kita sedang dalam keadaan tertekan, atau sedang dalam keadaan susah, atau ketika kita mau menunjukkan bahwa ada kerinduan untuk mau bertobat atau mau menunjukkan bahwa kita ini mau sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita bisa lihat, kita bisa pahami. Apapun keputusan yang Tuhan berikan, maukah, kan selalu ada 3 jawabannya Tuhan. Ya, tidak, atau ganti. Dan kita bisa menerima semua apapun itu. Dan keputusan itu, walaupun kita sudah berdoa, tapi karena kita sudah melatih diri untuk berkomitmen, melatih diri untuk boleh sungguh-sungguh, bahkan tadi kan seperti apa dicontohkan oleh Pak halaman 21 Ibu, 21 tadi kan. Nah,
yang Pak dokter kan bilang seperti mau untuk gereja, bisa saja. Apalagi menjelang Paskah ini. Kan ada Paskah, mau menjelang Paskah. Paskah kan disitulah iman Kristen bertumbuh. Kan selalu disalah paham. Terkadang kan Paskah kan dilakukan ya sekedar adanya lah. Bandingkan dengan Natal. Tapi kalau mau dilihat bahwa iman Kristen itu dimulai dari kebangkitan Tuhan. Itulah mengapa setiap hari Minggu kan selalu dikatakan bahwa kita bisa melihat bahwa ada kemenangan yang harus dalam setiap kapan. Tapi kembali lagi, kata kuncinya, komitmen itu kembali. Kalau kita memang mau dimulai dengan pribadi, puji Tuhan. Tapi kalau kita mau secara komunal, malah lebih bagus. Supaya bisa didengarkan atau apapun itulah, terserah. Demikian tadi Pak Dokter ya. Iya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, saya berpikir begini karena kadang-kadang kalau kita sendirian, ya agak ini ya bingung untuk memulainya. Tapi kalau misalkan ada mungkin dari secara komunal gitu bersama-sama itu mungkin lebih membantu kita untuk mulai belajar karena kita kan seperti kata Pak Pendeta kurang banyak ditekankan mengenai puasa ini di gereja kita. Iya, betul memang. Seperti semboyannya ini kan di Indonesia kan, tapi kita sendiri-sendiri kan cepat mudah apa ya, Bhinneka Tunggal Ika bersama-sama bersama-sama itu. Iya, memang kalau bersama-sama kita pasti kuat. Apalagi kalau bersama dengan istri atau bersama dengan suami atau bersama dengan keluarga, bahkan bersama dengan sektor berapa nih? Sektor 4 ya? Sektor 4. Iya, dan sektor yang lainnya sih sebetulnya udah terbuka, bukan khusus sektor 4 ada sekarang. sih, ya. Dimulai dari misalnya dari sektor aja dulu, dari sektor, porseknya mengingatkan, bisa membantu. Ya, berarti tidak bertentangan ya Pak Pendeta ya. Kadang-kadang kita ragu-ragu kalau nanti ada pertentangan begitu Pak Pendeta. Intinya komitmen tadi Pak. Kalau memang bersama-sama, dimulai dengan bersama-sama, maka diakhiri pun dengan bersama-sama. Jangan seperti banyak kan teman-teman saya masuk kuliah 30 orang. Tapi ketika saya lulus, yang diwisuda hanya 12 orang. Jadi kalau memang mau dilakukan secara bersama-sama, diakhiri pun dengan bersama-sama. Kalau memang itu bisa, puji Tuhan lah, bagus lah. Mudah-mudahan GPB Maranatha Banjarmasin diberkati lah. Amin. Mudah-mudahan kita bisa mulai bersama-sama Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, tadi belum ada yang bertanya ya? Belum ada. Saya bertanya ya, boleh? Oh ya, silakan Ibu Evi. Pak Pendeta, kalau tadi kan dibilang puasa itu tidak makan, tidak minum. Tapi seandainya gini Pak Pendeta, kita punya kebiasaan yang nggak bagus, misalnya ya saya lah termasuk di dalamnya Pak Pendeta, suka main game. Seandainya kita nggak puasa makan dan minum, tapi kita puasanya puasa main game, itu boleh apa enggak Pak Pendeta? Terima kasih. Iya. Kita mesti pahami kan kata kuncinya komitmen. Apapun yang kita sukai. Kenapa tadi saya sebutkan seperti babi, RW. Nah, itu karena makanan itu yang saya sukai dalam kehidupan ini. Itu yang paling susah saya. Kalau saya tidak makan babi, pasti saya cari makan babi dimanapun. Apalagi BPK. Oh. Babi panggang. Panggang karo Pak Pendeta.
Ya. Nah, kalau komitmen untuk tidak bermain game bisa melatih anak-anak kita kan, supaya bisa, kan tujuan puasa kan untuk mendisiplinkan kita supaya kita bisa fokus, bisa membantu diri kita, supaya kita boleh melihat bahwa apa sih tujuan kita. Oh iya, kita mau melatih diri supaya kita jangan sampai mudah bermain game lagi atau apapun itu. Tapi intinya adalah komitmen. Jadi kalau memang kita sangat kesulitan makan dan minum, kita mau menggantinya seperti jangan mau main game, boleh. Atau jangan main nonton sinetron. Ibu-ibu ini kan biasanya kan begitu heboh sampai Prabu Mulih sampai di sini. Intinya kan komitmen itu tadi. Jadi bisa-bisa saja Ibu. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Evi. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta boleh tadi tanya, menjelaskan. Ya? Boleh tanya. Oh ya, silakan Ibu Tabita. Ya, Makin malam terima banyak. kasih. Ya, Pak Pendeta, saya ada sedikit pertanyaannya. Maksudnya dalam kehidupan kita secara pribadi sering berkomunikasi dengan suami, anak-anak sekian puluh tahun gitu kan. Kadang-kadang kita kan melakukan dosa lah, kesalahan lah gitu. Dan kalau tahun demi tahun kan semakin menumpuk-numpuk lah, kadang kita, ya maaf kata, kadang-kadang menjengkelkan kepada suami, menuntut sesuatu yang kadang suami nggak bisa penuhin, ulang-ulang lagi. Jadi maksudnya bagaimana kita sudah berdoa dengan kata-kata Tuhan, ubah saya begini, bentuk saya seperti yang Tuhan mau, jadikan saya istri yang seperti di Amsal 31 itu begini. Memang Tuhan jawab, memang kita berubah gitu. Tapi kalau tadi saya pelajari bahwa puasa itu adalah doa yang tidak dengan kata-kata. Jadi apakah nanti kalau karena kita sudah diubahkan, karena kita sudah mulai banyak belajar, banyak mengerti, itu kan karena jawaban pertanyaan kita pada Tuhan, permintaan kepada Tuhan untuk berubah kan Tuhan jawab. Jadi apakah kemudian setelah itu kita akan berpuasa, misalnya saya berpuasa itu sebagai ungkapan syukur, Tuhan merubah saya, menguatkan saya, itu sebagai ungkapan syukur. Ya artinya ingin menyenangkan hati Tuhan, apakah itu benar maksudnya? Jadi supaya jangan salah bahwa oh nanti puasa begini-begini supaya Tuhan gini-gini, enggak. Maksudnya kita ini loh yang sudah diubahkan ini loh, maksudnya mau mengungkapkan sesuatu itu tidak dengan terima kasih Tuhan, terima kasih, berdoa terus menuntut lagi. Maksud saya dengan berpuasa bisakah Pak Pendeta? Bisa. Sangat, malah lebih bagus lagi. Karena terkadang kan manusia atau kadang kita datang kepada Tuhan ketika ada maunya saja kan. Ketika kita sedang susah, ketika kita sedang membutuhkan bantuan atau ya intinya ketika sedang dalam keadaan duka lah, keadaan susah. Kita pasti kan selalu datang. Sangat jarang ketika kita sedang berada dalam keadaan sukacita, kita sangat jarang mengingat Tuhan. Nah, seperti Ibu Tabita tadi katakan, apakah bisa sebagai bentuk untuk pengucapan syukur? Oh, malah lebih bagus. Sangat bisa. Karena kenapa? Karena kan kita bisa melihat bahwa terkadang ketika kita punya permasalahan, kita sangat gampang. Kita langsung, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa saya diberikan pencobaan ini? Tapi ketika Tuhan memberikan berkat, ketika Tuhan memberikan sesuatu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, pernahkah kita mengatakan bahwa, oh Tuhan, kenapa Tuhan memberikan saya berkat? Pernah enggak kita bertanya seperti itu sama Tuhan ketika kita sedang mendapatkan berkat?
Tuhan, kenapa Tuhan memberikan saya berkat di hari ini? Kenapa bukan Pak Adrian yang diberikan berkat? Kenapa harus saya? Pernahkah kita mengatakan itu? Dalam sangat jarang toh. Nah, apalagi pertanyaannya Ibu Tabita tadi mengatakan bahwa bisakah saya berpuasa sebagai bentuk ucapan syukur kan tadi? Bisa. Sangat begitu luar biasa sekali. Kembali lagi kan intinya komitmen supaya kita bisa mengatakan bahwa oh, saya diberikan berkat, maka saya pun mau tunjukkan. Tapi kembali lagi, intinya jangan sampai kita mau bertujuan untuk pamer. Kembali lagi kan komitmen itu kembali. Intinya bahwa dalam puasa itu kita jangan sampai kita menunjukkan diri bahwa kita sedang berpuasa. Kembali lagi, jangan sampai. Intinya kita jangan sampai mau menunjukkan bahwa kita pamer, kita mau ya sok-sokan lah. Itu yang salah. Itu yang harus kita perbaiki. Kita harus bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat menginginkan kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan hati yang tulus. Karena itu jangan sampai kita bertujuan supaya kita mau pamer kah, atau menunjukkan bahwa apalah. Intinya tunjukkanlah bahwa kita memang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Sudah ya? Luar biasa sekali Ibu Tabita ini. Demikian Ibu. Ya, Ya, Pak. Iya. Terima kasih. ya, terima kasih Ibu Tabita dan Pak Pendeta. Kemudian ada lagi yang bertanya Ibu Mes. Ya, silakan Ibu Mes. Terima kasih. Selamat malam Bapak Pendeta dan semuanya. Saya mau bertanya mengenai puasa. Saya berkeinginan untuk puasa, ya. Tetapi kesehatan, misalnya saya mau berpuasa Pak, nanti makan sore dari jam 12, nanti makan sore, tidak makan apa-apa, punya keinginan. Tetapi Ya, lambung, aduh, terasa nyeri. Wah, gimana nih? Jadi Pak, bagaimana dengan apakah puasa tetap dilanjutkan atau ya bagaimana dengan mengatasinya? Ya itu pertanyaan saya Pak. Makasih. Ya, makasih Bu Mes. Langsung dijawab Pak Pendeta. Ibu Mes. Iya Pak. Ibu Mes ya saya panggil ya. Ya. Makanya tadi kan ada tiga jenis puasa Ibu. Yang pertama kan puasa yang tidak makan dan tidak minum. Puasa sepenuhnya. Atau puasa sebagian. Puasa yang memilih mana yang disukai dalam kehidupannya. Misalnya seperti yang tadi saya contohnya, seperti saya suka makan babi, maka saya berkomitmen bahwa saya tidak akan makan babi, makan RW. Atau puasa penuh, yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Tidak makan, tapi bisa minum. Jadi tinggal kita pilih dari ketiga jenis itu. Karena berurusan dengan lambung, jadi kemungkinan besar ya paling tidak kalau memang mau berkerinduan untuk berpuasa, ya paling tidak kan kita bisa memilih seperti apa yang Yesus lakukan, berpuasa selama 40 hari, 40 malam, tapi kan masih bisa minum. Nah, ketika lemah sedang menyerang, kan bisa minum obat lah. Tapi paling tidak kan intinya kalau memang kesehatan tidak memungkinkan, jangan pernah memaksakan diri untuk berpuasa, Ibu. Karena selama kita mau mendekatkan diri, tidak harus dengan cara berpuasa juga kok, Ibu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk berpuasa, jangan pernah. Seperti pertanyaannya Ibu siapa tadi ya?
Ibu Tarigan ya, mengenai langsung 10 jam. Kalau memang tidak mampu berpuasa selama itu, jangan pernah memaksakan diri. Nah, lagi terganggu. Iya. Halo Pak Pendeta. Nah, hilang Pak Pendetanya. Mungkin sinyal Ya, beliau. ya ada lagi, ya. ada lagi. ya, terlempar Ya. saya. Ya, silakan Pak Pendeta. Jadi intinya jangan pernah memaksakan diri, Ibu Meske. Kalau memang keadaan kesehatan tidak memungkinkan, Tuhan mengerti kok. Yang penting kan komitmen tadi. Tapi kalau memang bisa, saya sarankan, lebih bagus dengan cara seperti Yesus yang tidak makan tapi bisa minum. Oh, demikian. Tapi yang Oke, penting baik, Pak kembali lagi Pendeta. diri kita. Terima Kalau kasih. ya, terima tidak kasih Bu mampu, Mes. paksakan Iya. diri. Oke, Masih makasih. ada lagi Pak Pendeta yang bertanya Ibu Aan. Ya, silakan Aan. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya, di dalam periode puasa yang mungkin jadi komitmen kita, maksudnya komitmen seseorang, itu apa yang dilakukan selain memang tidak makan atau minum? Karena kan mungkin kita seperti tadi kayak Kak Evi bilang tuh, mungkin pengen main games ya. Maksudnya banyak hal yang kita lakukan selain mungkin kita bekerja atau melakukan banyak hal. Nah, itu sebenarnya sebaiknya harusnya seperti apa gitu kita mengisi itu? Apakah dengan misalnya berdoa kah? Karena kalau misalnya balik lagi seperti Bapak bilang tadi, puasa itu kan doa tanpa kata-kata, ya kan? Tapi itu gimana gitu loh Pak, untuk mengisi waktu kita gitu dalam periode puasa. Terima kasih. Iya, langsung ya Bu ya. Berarti ya Pak, silakan Pak. Lakukan aktivitas seperti biasa. Kan intinya ketika kita berkomitmen untuk berpuasa, berarti kan kita mau menunjukkan bahwa kita ini berpuasa untuk Tuhan, bukan untuk mau menunjukkan kemampuan kita kepada manusia atau pada sesama. Kalau memang kita kebingungan mau cara apa sih sepanjang kita berpuasa itu, apa yang harus kita isi, kegiatan apa, ya lakukan seperti biasa. Kalau kita memang bisa melakukan apa, kita terbiasa bekerja, membaca buku, membaca Alkitab, atau merawat anak sambil berjalan atau apapun, pokoknya lakukan aktivitas kita seperti biasa. Berdoa memang juga penting, bernyanyi. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita memaksakan diri, kalau kita berpuasa berarti saya harus berdoa terus. Itu kan sama saja kita pamer. Kan kembali lagi seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 6 itu, bahwa jangan melakukan segala sesuatunya dengan menunjukkan bahwa kita ada kerinduan untuk mau seakan-akan bahwa kita sedang berpuasa. Usahakan jangan sampai ada orang lain tahu. Tapi kembali lagi kalau memang tadi yang seperti Pak Dokter tadi katakan bahwa mau bersama-sama, malah bagus kan secara komunal. Tapi kalau memang secara pribadi, usahakan jangan sampai ada orang lain tahu, hanya Tuhan lah yang tahu bahwa kita ini sedang berpuasa. Nah, menghindarinya ya kita tetap beraktivitas seperti biasa. Jangan sampai kita berhenti aktivitas kita. Demikian, Ibu Aan. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Ibu Aan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Masih adakah lagi bertanya? Ibu, bolehkah saya menyampaikan? Halo. Ya, gimana Bu Marcella? Iya. Selamat malam. Silakan. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Ibu. Iya. Pak, saya mau tanya. Kan kalau seperti kata Ibu Mes, gimana mengatasinya?
Saya kalau lagi nyeri gitu loh, kalau berpuasa, biasanya kan dari jam 10 malam, besok sore baru saya buka. Jadi saya mengatakan perkataan firman yang menyatakan manusia hidup bukan dari roti, melainkan dari firman Allah. Nah, setiap saya rasa lapar, nyeri itu, saya perkatakan itu terus. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Gitu ya Pak ya? Kata-katanya mungkin gitu. Apa ya itulah yang saya katakan setiap saya berpuasa gitu loh Pak. Jadi mungkin itu bisa dipakai begitukah Pak? Kalau saat-saat misalnya kita perkatakannya itu apa benar firmannya yang itu yang saya pakai? Terus itu saya mau tanya juga, saya punya saudara Pak. Jadi dia kalau berpuasa 3 hari 3 malam memang nggak makan nggak minum. Nah terus kadang waktu dia berpuasa 3 hari 3 malam itu, nanti hari yang terakhir itu dia bisa nelpon ke saya gitu loh kan. Jadi dia mengatakan kayak berhalusinasi tuh Pak. Aduh aku sayang mama sama orang tua saya, maksudnya sayang ini. Tapi suaranya tuh kayak lemes gitu loh Pak. Jadi saya sama almarhum ibu saya kadang saya jadi menangis gitu loh Pak. Jadi sedih gitu loh. Saya suruh buka, kamu nggak boleh gitu, nggak boleh berpuasa yang 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Terus tapi dia ngomongnya Tuhan yang memberi kekuatan, tapi dengan lemes gitu loh. Jadi lemah gitu loh kan. Manusia aja, saya aja nggak bisa puasa 3 hari 3 malam. Tapi dia mampu, tapi dengan kayak lemes gitu, jadi kami marah dan kami pun kami suruh buka gitu loh Pak. Itu kan merusak gitu loh Pak. Apa yang salahkah berpuasanya dia itu 3 hari 3 malam gitu loh Pak. Itu aja sih Pak. Ya, terima kasih Bu Marcella. Silakan Pak Pendeta. Ya. Yang perlu kita ingat bahwa kan ada 3 jenis puasa yang ini. Berarti yang pertanyaan pertama itu berarti Ibu memilih cara berpuasa sebagian. Penuhnya. Iya. Puasa Puasa sebagian. penuh, Puasa penuh ya. Enggak makan minum. Sepenuhnya. Iya. Tidak makan dan tidak minum. Iya. Nah, itu kan berarti bahwa ingatlah kata kuncinya komitmen. Memang betul bahwa dalam firman Tuhan yang seperti apa yang Ibu sampaikan, ya memang manusia tidak akan pernah tidak hanya hidup berdasarkan roti saja, tapi melalui firman Tuhan. Tapi dalam hal inilah kita bisa melihat bahwa yakinlah bahwa ketika kita boleh sungguh-sungguh, Tuhanlah juga yang akan terus memampukan kita. Tapi kembali lagi, kita diingatkan tujuan puasa kan jangan sampai pamer, jangan sampai kita bertujuan seperti memaksakan diri. Pamer kan berarti memaksakan diri. Nah, lanjut dengan pertanyaan yang kedua dari saudaranya Ibu, karena kan tidak mampu. Kalau memang tidak mampu, Tuhan mengerti kok, Tuhan memahami. Tuhan melihat bahwa ketulusan hati seseorang untuk mau berpuasa itu pasti akan diperhitungkan. Tapi kalau memang tidak mampu sampai selesai, maka yakinlah bahwa kasih setia Tuhan pasti akan selalu ada kok dalam kehidupan kita itu. Makanya itu kan memang sangat penting dalam pemilihan dari tidak asal-asalan memang. Makanya itu kan jangan pernah memaksakan diri lah. Jangan pernah ya latihlah diri dulu kan. Atau ingatlah seperti periodenya manusia. Seseorang manusia kan tidak langsung berdiri kan. Ada proses harus merangkak dulu, berjalan dulu, terus baru berlari. Nah seperti itu kan juga kan. Kalau memang kita sudah tahu kita tidak mampu, kita tidak melihat bahwa betul gerak yang dilakukan oleh Ibu harus buka pada saat itu juga.
daripada tambah kronis, tambah bagaimana bisa kita memuliakan nama Tuhan kalau kita sedang sakit. Bagaimana kita sedang, betul juga pergerakannya ibu mengatakan bahwa buka aja, Tuhan mengerti kok, memahami apa yang menjadi tujuan kita. Asal saudaranya ibu itu tulus, saudaranya ibu itu sungguh-sungguh, pasti diperhitungkan kok hasilnya itu. Hasilnya pasti akan selalu ada dalam kehidupan beriman kita. Kembali lagi, penting jangan memaksakan diri. Jangan pernah memaksakan diri, jangan pernah memaksakan, mau sok-sokan. Intinya jangan pamer. Mau pamer sama Tuhan, oh saya kuat kok walaupun saya lemah, tapi Tuhan, oh itu kan sama aja kita pamer di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak pamer di hadapan sesama, tapi kita pamer di hadapan Tuhan. Kita maaf, oh itu yang Tuhan tidak suka juga. Sia-sia belaka. Gitu Ibu. Terjawab atau bagaimana? Oh iya, makasih Pak. Benar Pak, kami kadang bilangnya juga gitu sama saudara saya. Tuhan tuh mengerti, Tuhan tuh tahu, saya bilang gitu kan. Tapi dia bilang, ya dia memang niat mau puasa 3 hari 3 malam, ya terserah. Makanya kami suka bilang ya dia bilang dia sesuai firman, karena Tuhan yang memberi dia kekuatan, kemampuan. Tapi ya dia yang menjalani, kami sudah memberitahu Pak. Jadi makanya saya tanya Bapak, nanti saya akan memberi info juga kepada saudara saya bahwa jangan selalu memaksa. Tuhan juga mengerti, gitu. Tuhan tahu kemampuan manusia tidak sebanding seperti yang Tuhan Yesus bisa berpuasa mungkin nabi-nabi sebelumnya kan Pak. Ya Pak, makasih Pak ya, Tuhan berkati. Iya. Ya, makasih Bu Marcella. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak Pendeta dari Bapak Anton. Silakan Pak Anton. Pak Anton Silitonga. Iya, selamat malam Pak Pendeta Adrian. Malam Pak. Di sharingnya Pak. Kalau boleh 2 pertanyaan, boleh ya Pak Pendeta. Jadi yang tadi tentang puasa Pak. Saya tergantung moderator saya. Judulnya kan puasa dan doa ya. Nah, tentang puasa, ini pandangan saya. Tolong diluruskan Pak Pendeta kalau saya salah memahami. Saya menganggap puasa itu bukan pada saat kita berpuasa sebenarnya yang menyenangkan hati Tuhan, tapi dampak atau setelah kita berpuasalah, perubahan apa yang kita dapat, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya menurut saya Tuhan Yesus tidak mewajibkan kita berpuasa kayak Pak Pendeta bilang, karena kalau puasa itu menyiksa kita, malah kita berdosa, karena kan tubuh itu harus dijaga kan, makanya nggak boleh merokok, nggak boleh bikin yang rusak lah, karena tubuh kita baik Allah katanya kan. Nah itu yang pertama Pak Pendeta. Jadi saya pikir pemahaman saya bukan pada saat saya berpuasalah yang bikin hati Tuhan senang, tapi setelah saya berpuasa, apa ya komitmen saya pada saat berpuasa itu untuk merubah perilaku saya. Itu yang pertama Pak Pendeta. Kedua, kalau boleh pertanyaan tentang doa, kan udah banyak banget nih tentang puasa Pak Pendeta ya. Saya selama ini selalu bergumul tentang doa Bapa Kami. Selama ini saya memahaminya doa Bapa Kami itu adalah cara Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Kalau kita sulit untuk berdoa supaya doa kita tidak bertele-tele seperti kata Tuhan Yesus kan, seperti orang Farisi, makanya dia kasih contoh. Karena doa Bapa Kami itu menurut saya doa yang paling sempurna. Dia dimulai dengan kami, bukan saya. Minta ampun dosa dan memaafkan sesama, minta rejeki dan mengagungkan Tuhan. Artinya itu doa bagi kita. Kalau kamu susah doa, ya udah doa aja seperti ini. Nah, tetapi yang saya agak jadi ragu, kenapa doa Bapa Kami itu seolah-olah jadi satu, apa ya, kalau bahasa sehari-hari mantra untuk menyempurnakan doa. Makanya kita udah panjang doa syafaat, disempurnakan lagi dengan doa Bapa Kami. Nah, apakah harus seperti itu? Itu Pak Pendeta, terima kasih. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, yang kalau pertama kan kayaknya pernyataan ya Pak ya. Jadi saya
pernyataannya Bapak yang memang sudah begitulah, memang jangan pernah memaksakan diri. Sedangkan yang kedua tadi mengenai doa, karena terputus-putus tadi, tapi saya tangkap intinya, karena signal saya lagi parah kayaknya, lagi jam-jam. Yang pertama tadi Pak, artinya menyenangkan hati Tuhan itu bukan ketika melakukan puasa, tetapi ketika sudah melakukan puasa. Jadi ada hasilnya. Begitu Pak? Iya. Jadi yang pertama itu kan sebuah, memang betul pernyataannya Pak Anton, Pak Silitonga ya, Pak Anton Silitonga ini, intinya kita menjalani segala sesuatunya dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, yang berserah pada Tuhan, ya Tuhan pasti akan memperhitungkan. Jadi saya setuju dengan pernyataan mengenai doa. Bagaimana tadi Bu intinya? Karena saya terputus-putus tadi. Doa Bapa kami yang ya? Yang seolah-olah sebagai mantra. Atau doa Bapa kami itu, saya memahaminya Pak Pendeta, kan sebenarnya cara Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mudah berdoa. Kalau kita bingung mencari kata-kata, dan doa Bapa kami itu sudah mewakili semua kan. Tidak ada egois, karena dimulai dengan kami, mengagungkan Tuhan, minta ampun, minta rejeki, memaafkan sesama. Nah, cuman saya agak jadi confused, kenapa kita setelah doa syafaat panjang-panjang harus disempurnakan dengan doa Bapa kami lagi gitu. Itu yang saya tanya gitu Pak Pendeta. Oh, iya. Kalau menurut Martin Luther, ada perkataannya presence and let many sons arma ecclesia. Artinya bahwa doa dan air mata adalah senjatanya gereja. Nah, mengapa kalau saya bisa melihat bahwa dalam pemahaman GPIB, pemahaman iman GPIB, dalam hal ini kan doa syafaat sudah dikatakan dan ditutup dengan doa Bapa kami, itu mau mengajak kepada kita semua bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang harus selalu bisa menunjukkan bahwa hidup kita ini adalah sikap kita berdoa. Karena ini kan selalu dikatakan bahwa doa ora et pora. Nah, kenapa seperti saya rasa lucu lagi seperti mantra ya kalau bahasanya Bapak ya. Bukan seperti mantra Pak, tetapi melainkan bahwa bukan berarti ya saya agak susah juga sih mau saya mesti berhati-hati supaya jangan sampai kita itu tadilah saya landasannya seperti Martin Luther itu dikatakan doa dan air mata adalah senjatanya gereja. Artinya bahwa berhadapan dengan kehidupan ini kita ini mesti melihat perbuatan kita harus menunjukkan doa kita. Nah, supaya bisa kuat, bisa dikatakan bahwa apa ya, kalau boleh dilihat, saya mesti hati-hati Pak, karena ini berhubungan erat dengan pemahaman iman GPIB. Saya pendeta GPIB. Kalau saya. Tapi bukan Pak Pendeta, bukan hanya GPIB sih begitu Pak. Justru itu yang saya makanya berani nanya. Tapi saya tetap menjalankannya karena saya komit, kita warga jemaat GPIB ya. Justru saya hanya bertanya aja, kenapa harus doa kita itu jadi harus sempurna jika diakhirin doa Bapa kami. Padahal saya selama ini memahaminya doa Bapa kami itu kan cara Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mudah berdoa. Doanya nggak egois, nggak sombong, nggak pamer, kan gitu kan. Ya. Intinya sih kenapa saya akan ini ya. Kembali lagi prinsipnya. Bukan berarti bahwa itu mau dipakai untuk mengatakan bahwa ini kan seakan-akan doa-doa yang kita sampaikan untuk apa ya kalau mau dikatakan doa untuk bangsa dan negara, untuk gereja, terus akhirnya kan ujung-ujungnya kan ditutup dengan doa Bapa kami. Seakan-akan doa itu tidak sempurna dengan
Saya berusaha untuk menangkap ini kan. Tidak lengkap. Atau bahasa sehari-hari kurang afdol gitu ya. Kurang afdol kan dengan tanpa ada doa Bapa kami. Kenapa? Karena doa Bapa kami itu merupakan sebuah doa yang bukan hanya sekedar mengajarkan kita untuk tidak egois, tapi mengajarkan supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itulah mengapa GPIB selalu ditutup dengan eklesiologi. Gereja-gereja lain kan tidak menutupnya dengan doa seperti GBI lah, tidak menutupnya dengan doksologi, ya kan? Karena mau menunjukkan bahwa apa yang kita sudah ungkapkan, apa yang kita sudah permohonkan, apa yang kita sudah mohon di hadapan Tuhan untuk bangsa dan negara, untuk gereja, untuk firman Tuhan, untuk anak-anak, untuk apapun itu, kita letakkan di dalam kemahakuasaan Tuhan, yaitu dalam doa Bapa kami. Sehingga kita tutup setiap doa-doa syafaat kita dengan doa Bapa kami sebagai lambang, sebagai bentuk, sebagai ungkapan bahwa apa yang saya permohonkan, apa yang saya rencanakan, apa yang saya sudah sampaikan di hadapan Tuhan, saya mau taruh di kemahakuasaan Tuhan, yaitu dalam doa Bapa kami. Karena supaya bisa mengingatkan bahwa dalam saya menyampaikan, apakah saya sudah menyampaikan dengan cara benar tidak? Apakah saya sudah menyampaikan bahwa apakah saya sudah menyampaikan dengan sungguh-sungguh tidak? Apakah saya sudah menyampaikan dengan hati yang tulus tidak? Apakah saya sudah menyampaikan komitmen tidak? Karena itulah dengan kita menutup dengan doa Bapa kami, itu sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan, bahwa segala rencana, segala apa yang sudah kami permohonkan di hadapan Tuhan, kami alaskan, kami taruh, supaya semuanya rencana-rencana apa yang kami permohonkan itu kehendak-Mu Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami. Makanya itu kami kembalikan lagi, kami makanya itu doa umat GPIB diajak untuk doa Bapa kami bersama-sama supaya mau mengingatkan bahwa apa yang sudah engkau sampaikan dalam doamu, apa yang kau sudah sampaikan rencana-rencanamu dalam Tuhan, kalau memang Tuhan tidak menjawabnya, jangan tinggalkan Tuhan, tapi tetap agungkanlah Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab segala permohonanmu, jangan salahkan Tuhan. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Agungkanlah nama Tuhan. Nah, itulah mengapa ada doksologi. Doksologi kan sebagai ungkapan memuliakan nama Tuhan, doksologi. Karena engkaulah punya kerajaan dan kuasa. Sebagai ungkapan iman bahwa segala permohonan-permohonan, segala rencana-rencana ini, segala komitmen, segala ketulusan yang sudah saya berikan dalam apa yang sudah sampaikan, Tuhanlah yang akan menjawabnya. Nah, demikianlah. Semoga terjawab, Pak. Itu saya sudah berusaha untuk berhati-hati menjawab pertanyaan Bapak. Terjawab atau tidak? Terima kasih, tapi jujur Pak Pendeta, mudah-mudahan ini Roh Kudus ya. Saya selama ini belum nemu jawaban, tapi dengan penjelasan Pak Pendeta tadi barusan, saya terpikir dalam hati begini. Jadi itu walaupun itu tidak disuruh oleh Tuhan Yesus gitu ya, secara tertulis di Alkitab yang kita baca, tetapi GPIB menuntun kita atau gereja yang lain mengingatkan kita supaya siapa tahu waktu doa syafaat itu kita ngawur, berambisi karena disuruh boleh mintalah maka akan diberi. Jadi dengan doa Bapa kami kita disadarkan, diluruskan. Akhirnya begitu sepertinya jadi Pak Pendeta ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, Tuhan betul. berkati, Pak. Seperti itu yang saya Ya, terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Pendeta. Ini berhubungan erat dengan pemahaman imannya gitu. Iya. Waktu kita ada 15 menit lagi. Masih ada masih panjang Ibu ya? Saya pikir sudah selesai. Masih adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya juga mau bertanya ini Pak Pendeta.
Tadi Pak Pendeta katakan ketika kita berpuasa jangan pamer. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kalau kami suka puasa itu janjian bersama-sama begitu Pak Pendeta? Artinya kami juga, artinya ada orang lain tahu dong selain pribadi saya gitu. Itu gimana itu? Apakah itu termasuk pamer juga atau gimana Pak Pendeta? Makasih Pak Pendeta. Oh, garis bawahi kata kuncinya Ibu, komitmen. Jadi kalau memang berdua itu sudah janjian, apalagi kalau suami istri, oh malah bagus, 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan. Oh enggak Pak Tuhan Pendeta, ini kan? berkelompok, Nah, teman-teman. Oh, kelompok-kelompok, iya bisa. Yang penting kan komitmen itu. Yang penting kelompok itu saja yang tahu. Yang penting kelompok, hanya komunal itu saja yang tahu. Hanya satu komunal itu aja yang tahu. Jangan sampai jangan sampai kelompok-kelompok lain tahu juga. Tapi kalau memang kembali lagi kan kata kuncinya komitmen. Kata kuncinya itu Ibu. Oh iya Pak. Terus saya mau bertanya lagi nih Pak. Tadi kan Pak Pendeta bilang bahwa puasa di GPIB kan kurang familiar, gitu ya. Tapi ada saya lupa Pak Pendeta. Ada kan Yesus bilang melawan penguasa-penguasa itu tidak bisa dengan doa saja, tapi dengan puasa, gitu kan? Harus dengan doa puasa, gitu. Dan itu ada di Alkitab. Dasar kita adalah Alkitab, yaitu Firman. Nah, kenapa kita tidak diajarkan untuk puasa ini? Maksudnya di GPIB gitu loh. Kenapa? Apakah kita masih menunggu-nunggu seperti perpuluhan, Pak? Ya, GPIB dulu juga nggak kenal perpuluhan, gitu. Walaupun itu sudah ada juga di Alkitab. Nah, sekarang kita sudah disibuki dengan perpuluhan, gitu. Apakah masih menunggu seperti itu juga kita baru kita lakukan puasa? Sedangkan ini menurut saya ini juga satu kebutuhan gitu. Gitu Pak Pendeta. Iya. Kita mesti memahami, menyadari bahwa GPIB sangat menjunjung tinggi yang namanya presbiter sinodal. Kan ada beberapa jenis, kalau Ibu Bapak mempelajari di gereja-gereja, ada gereja ortodoks, gereja yang apa, jenis-jenis gereja kan katekisasi, ada yang pengajar katekisasi kan pasti kan memahami. Nah, salah satunya adalah presbiter sinodal. Bukan berarti bahwa puasa ini tidak diajarkan dalam GPIB, tetapi belum ditetapkan saja dalam persidangan sinode. Makanya itu saya bisa mengatakan bahwa puasa ini kurang familiar, karena belum ada ketetapannya, belum ada belum ada pembahasan di dalam bidang teologi. Tapi bukan berarti bahwa tidak diajarkan. Salah satunya seperti saya. Saya belajar dari puasa dan doa ini dari Pendeta Nyoman Jepun. Beliaulah yang mengajar saya. Beliaulah yang membantu saya untuk bisa terbiasa dengan puasa dengan ini. Banyak kok pendeta-pendeta, ada pendeta Yohanan juga ada di sini pendeta Yohanan Nugroho. Karena kembali lagi karena GPIB adalah gereja presbiter sinodal, menganut GPIB presbiter sinodal. Jadi bukan berarti bahwa ya mudah-mudahan lah dalam beberapa tahun kemudian baru bisa ditetapkan dalam persidangan. Ibu sudah baik, contohnya seperti persepuluhan kan, perpuluhan dulu kan perpuluhan, dulu kan persepuluhan, sekarang perpuluhan, istilah-istilah seperti itu. Jadi memang bukan berarti tidak ini, karena anutnya GPIB adalah presbiter sinodal, jadi keputusan bersama-sama yang harus dijunjung tinggi. Jadi GPIB sebenarnya mengajarkan banyak yang pendeta-pendeta yang sudah menerapkannya di masing-masing jemaat. Jemaat saya pun saya sudah terapkan, tapi tidak semua jemaat saya mau. Karena kembali lagi, karena susah.
karena ya kurang apa ya, karena mereka belum terbiasa kan. Tapi saya dari tadi mendengar kayaknya sudah terbiasa ya, jemaat Maranatha ini kayaknya sudah terbiasa dengan puasa. Ya, puji Tuhan lah, kembangkanlah ini sehingga bisa menjadi berkat dalam Tuhan. Itu aja Ibu, semoga terjawab. Ya. Terima kasih Pak. Mau tanya lagi tentang doa Pak. Ya. Tadi kan sudah disinggung ya dari Pak Anton tentang doa Bapa kami. Ya kan, kita mau berdoa kepada raja kita, pemimpin kita gitu kan. Lalu kita datang, kita bilang Bapa kami yang ada di sorga, gitu kan. Nah, kita sudah diajar kan cara berdoa seperti itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau presbiter? Ya, di dalamnya ada pendeta, ada penetua dan diaken. Berdoa itu, mari kita berdoa. Ketika kami menghadapi persoalan, langsung begitu. Tidak kepada siapa dia, kan kita datang gitu kan. Kita datang kepada Bapa. Pikiran saya sih ya, gitu. Banyak presbiter yang berdoa seperti itu. Ketika kami menghadapi persoalan ya Bapak, ataupun ketika siang ini kami boleh menikmati suasana yang damai dan tenang, gitu langsung gitu, enggak Bapa kami di dalam sorga, itu gimana menurut Pak Pendeta itu? Atau bahkan ada yang berdoa itu selamat pagi, selamat siang, selamat malam Tuhan Yesus gitu. Itu gimana itu menurut Pak Pendeta? Pertama, yaitu kembali lagi bahwa apa yang kita sampaikan, doa itu harus selalu didasari bahwa kita ini bukan meminta, tetapi memohon. Nah, kembali lagi, formulanya, rumusannya jangan bertele-tele. Tapi kalau memang sudah terbiasa dengan kata-kata indah, dengan kata-kata apa, ya kembali lagi sama orang. Tapi ya saya sarankan sih, ya gangguan sih. Adanya gangguan sinyal ya Pak Pendeta. Tuhan. Tapi bukan berarti saya salahkan cara doa seperti itu, tidak. Tapi kembali lagi. Nah, yang saya mau tegaskan, yang siang sama malam, karena Tuhan itu gangguan sinyal ya. Halo? Ya, Pak diulang Pak yang tadi Pak Pendeta. Sudah? Tadi suaranya hilang Pak Pendeta. Halo. Yang saya mau tegas. Halo Ibu, Ibu. Ya, Tarigan. tadi suara Bapak hilang. Yang mana? Yang pertama. Oh, yang paling jelas seperti formula dari doa Bapak. Masih jelas? Ya. Oke. Ya, yang pertama itu tadi kembali lagi sesuai dengan formula apa yang sudah disampaikan dalam Injil Matius pasal 6 yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami bahwa jangan sampai bertele-tele. Ya. Kalau memang bisa, sampaikan bahwa doa-doa yang kita tujukan itu adalah berdasarkan permohonan-permohonan kita. Jangan sampai kita bertele-tele. Tapi kalau sudah dasarnya saja dia sudah pandai berpuisi, sudah pandai berkarunia untuk menyampaikan kata-kata, ya saya tidak bisa salahkan. Yang hanya saya mau tegaskan di sini, Tuhan tidak mengenal waktu. Tuhan itu menembus sejarah manusia dan waktu kapanpun. Jadi, yang saya mau tegaskan bahwa tidak perlulah kita sampaikan selamat pagi, selamat siang, selamat malam Tuhan, selamat pagi Tuhan. Tidak perlu. Karena kenapa? Karena Tuhan itu menembus waktu, sejarah manusia dan segala apapun. Dia mengenal waktu. Jadi yang perlu saya tegaskan di sini, hilangkan aja kebiasaan menyebut selamat pagi, selamat siang pada Tuhan. Karena Tuhan mengerti kok, memahami apa yang kita alami. Gitu Ibu. Terjawab Ibu. Iya. Ya Pak Pendeta. Tidak ada lagi yang bertanya Bu Evi? Boleh ikut diskusi.
Ya, oke, silakan Pak Dokter. Ya, kalau saya melihat doa itu adalah ungkapan hati. Jadi seperti dikatakan doa itu bisa aja seperti doanya Hana yang nangis-nangis seperti orang mabuk begitu. Karena itu ungkapan hatinya. Jadi kalau saya sih sebetulnya tidak terlalu berpikir mengenai bahasa ya. Karena mungkin misalkan dia orang Betawi, dia mungkin berdoa Bapa Kaminya jadi kayak lucu. Misalnya dia bilang babe gue yang di surga, dimuliain deh nama lo gitu kan. Itu jadi kita tetap mungkin buat orang yang mendengar seperti orang ini kok nggak sopan sekali. Tapi mungkin itu adalah kedekatan hatinya dia kepada Tuhan yang membuat dia merasakan seperti dia bertemu sama bapaknya, dia ketemu bapaknya, selamat pagi Bapak, gitu. Dia mungkin seperti itu. Jadi saya percaya bahwa doa itu adalah suatu hubungan pribadi dengan Tuhan yang dirandaskan dari hati. Bukan berarti kalau kita berdoa, kita harus berusaha mempunyai pakem tertentu. Karena Tuhan pun mendengar doa dari air mata. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang Terima dikasihi kasih, Pak. Tuhan. Ya, waktu kita tinggal 5 menit, saya kira tanya jawab percakapan ngobrol santai kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Jadi dari pembicaraan tadi bahwa doa adalah hubungan persekutuan dengan Allah. Komunikasi pribadi dengan Allah yang dilandasi dengan hati. Ya, sedangkan puasa adalah doa tanpa kata-kata yang memberikan dampak positif dalam pembentukan rohani yang kuat. Tuh. Jadi kalau tadi puasa ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok puasa biasa, yaitu pantang makan kecuali minum. Kemudian puasa sepenuhnya itu tidak makan, tidak minum. Puasa sebagian yaitu membatasi makanan yang kita sukain ataupun hobi yang kita sukain yang berdampak. Ya, jadi tadi seperti Ibu Evi bilang game itu berdampak ya, karena lupa berdiri dia main game terus, gitu ya. Kemudian puasa tidak ditentukan oleh jam, tetapi komitmen dengan Tuhan. Ya, jadi yang penting ketika kita mau melakukan puasa, kita tidak pamer, kita juga tidak munafik. Demikian Pak Pendeta, terima kasih. Karena Pak Pendeta sudah menyediakan waktu buat kami untuk bercakap-cakap, untuk ngobrol tentang doa dan puasa, dan ini sangat membangun rohani kami, dan kami bersyukur hari ini bertambahlah pengertian kami tentang doa dan puasa. Kiranya pertemuan kita pada malam hari ini sampai di sini, kami berdoa kiranya pelayanan Bapak semakin kuat dan semakin dipakai Tuhan dimanapun Bapak berada. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Evi. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk pembelajaran malam ini, cukup saya sangat diberkati. Juga Ibu Tarigan, terima kasih sudah menjadi moderator malam ini. Juga Keti sebagai share screen kita tentang bahan doa puasa. Jadi Bapak Ibu, apabila ada yang berkerinduan untuk meminta atau untuk membaca-baca lagi bahan-bahannya, boleh menghubungi Keti atau menghubungi saya. Untuk minggu depan, kita akan bertemu kembali dalam ngobras. 2 minggu kali? Minggu depan, Tante. Oh, minggu depan? Iya, tentang pajak. Pembicaranya adalah Bapak Alex Christian dari Jemaat Sektor 3. Bukan Alex Christian. Siapa? Alex Kumah anu kalau Alex Maluakuni itu Pak Alex. Maluakuni. Ya. Oh, Pak Alex Christian, Opa. Ini Alex. Pak Dokter.
Pak Dokter mana nih Pak Dokter? Gue cuma ngetik aja yang tuh. kerja di kantor Kathy yang pajak. tahu. Ya, di Oh iya. kantor pajak itu Bung Iya, Alek. yang kantor Oh pajak. iya, Pak. Sektor Yang 3 ya kantor Pak Anton ya? Iya, Ya, iya. yang omanya Oma Bara. Oh iya. Iya, kayak itu rumahnya. Iya. Pak Alex. Male Kumani. Male. Male apa? Nanti salah deh. Malen Kuni, Alek Malen Malen Kuni. Kuni. Oh, Pak Alex Malenkuni. Iya. Itu yang akan menjadi pembicara kita minggu depan di tanggal 26 Februari. Kami mengharapkan Bapak Ibu ikut bergabung bersama-sama karena dalam bulan Maret nanti ada kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk membayar pajak. Sekian pengumuman untuk minggu depan. Kita akan menutup acara kita malam ini. Silakan Pak Pendeta boleh berdoa. Berdoa tutup buat kita semua. Ya. Oh maaf Pak Pendeta, sebentar. Sebelum tutup kita foto dulu. Maaf Pak Pendeta. Ya, foto. Silakan dibuka kameranya semua. Maaf. Lupa ini pemimpin. Lupa. Ini kan perdana di tahun 2022. Kathy, spotlightnya boleh. Bisa foto. Spotlightnya boleh di itu dulu. Oh iya. Tunggu. Dibuka galeri aja Kak. Ya, Olha, Elsie, Esther, Julia belum buka. Foto ya. 1, layar pertama. 2, 3. Iya, tunggu layar keduanya. Kasih juga belum buka nih Kasih. Di bajunya dulu. Nah, layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Cap. Silakan Pak Pendeta kita menutup dengan doa. Ya, saya bersyukur sudah bisa diundang. Semoga pertemuan kita menjadi berkat malam ini. Mari kita satu dalam doa. Rasa syukur terus selalu kami panjatkan dalam kehadirat-Mu Tuhan atas segala apa yang sudah kami perbincangkan mengenai doa dan puasa. Ajarlah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk berkomitmen, sungguh-sungguh untuk boleh melatih diri, bahkan ingatkanlah kami supaya kami juga tidak memaksakan diri, karena kami tahu Tuhan, kasih setia Tuhanlah terus selalu memberkati kami. Tolong terus selalu berkati kami, jaga kami, lindungi kami dari segala bahaya, bahkan terus selalu berkati segala apapun yang kami gumuli, sehingga segala apa yang kami rencanakan, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kami, yang akan menyempurnakan. Tolong terus selalu berkati GPIB Maranatha Banjarmasin ini. Tolong terus selalu berkati setiap sektor-sektor, agar dalam pelayanan semuanya itu hanya untuk terus selalu memuliakan nama Tuhan. Kami terus selalu berserah hanya pada-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah segala harapan kami. Pimpin sertailah kami semua. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Amin. Ada gangguan kali ya? Amin. Ya, amin. Ada gangguan nih. Hilang ya? Ya. Lempar sini. Oh ada lagi. Ya. Ada lagi. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta.
Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Signal saya meser Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Izin live. Ya, Izin live. Oh, Ya, kita terima kasih. tutup doa petugas tadi kan Oh dulu, ya, Pak tutup Pendeta. ini ya. Iya. Bapak Mari, Ibu mari, Ibu. boleh sampai jumpa minggu depan. Berarti kita Iya. semua. Oke. Terima kasih sudah gabung.